Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program Zoom kelas online Wonderful Light Ministry. Dan kali ini kita melanjutkan untuk sesi yang kedua tentang doktrin Alkitab atau yang disebut bibliologi, doktrin Alkitab. Saya akan sharingkan PowerPoint saya tentang doktrin Alkitab ini. Hari ini kita akan membahas dari bagaimana terjadinya Alkitab dan tujuan penulisan Alkitab. Jadi Alkitab ini bagaimana bisa terjadi dan apa tujuan penulisan Alkitab. Jadi ada 2 poin yang kita akan bahas, asal-usul Alkitab dan untuk apa Alkitab itu ditulis. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami melanjutkan kelas online ini. Tuhan bantu kami supaya bukan hanya pengetahuan intelektual, tapi juga kami ingin lebih menghayati, lebih mendalami, lebih mengasihi, dan lebih mempraktekkan akan kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu dalam kekurangan keterbatasannya untuk dipakai menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita akan lanjutkan asal-usul Alkitab. Alkitab yang kita miliki ini, kalau kita lihat, itu terjemahannya, kita akan mulai dari kitab bahasa Indonesia. Yang Alkitab ini berasal dari awal abad ke-17. Dan tepatnya di tahun 1612 sudah ada Alkitab bahasa Indonesia di Batavia. Dan sudah ada 22 versi lengkap Alkitab yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu Indonesia. Dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa daerah, sementara beberapa bahasa, misalnya bahasa Jawa, bahasa Batak, mempunyai terjemahan dari 1 versi. Terjemahan Ruwil ke dalam bahasa Melayu ini merupakan terjemahan Alkitab pertama dalam bahasa non-Eropa. Jadi ini kita akan mulai dari Alkitab bahasa Indonesia dulu, dari mana asal-usulnya, dan itu sudah ada sejak abad ke-17, tahunnya 1612 di Batavia. Penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu baru ada setelah orang Protestan Belanda datang ke Indonesia. Versi Alkitab yang lazim dipakai untuk umat Kristen adalah Alkitab Celeber. Ini awal mulanya. Jadi versi yang dipakai itu adalah versi Celeber pada tahun 1912. Kemudian dibuat lagi, disempurnakan lagi dalam Alkitab terjemahan lama tahun 1958. Alkitab terjemahan lama 1958 yang menggabungkan perjanjian lama Clinker pada tahun 1870 dengan perjanjian baru Bode 1938 ke dalam satu edisi. Alkitab ND 1968 diterjemahkan oleh Gereja Katolik Roma Indonesia, dan Alkitab terjemahan baru ini terjemahan yang ketiga, terjemahan lama 1958, kemudian terjemahan yang baru 1974. Katolik juga menerbitkan dalam perjanjian baru Bodes 1938. Terjemahan baru ini tahun 1974 diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang adalah usaha pertama untuk menerjemahkan dan menerbitkan Alkitab di dalam bahasa Indonesia modern. Pada masa yang sama, Persatuan Alkitab Singapura, Brunei, dan Malaysia menerbitkan perjanjian baharu lebih baik. Ya, ini dari tetangga kita Singapura, Brunei, Malaysia. Mereka memakai istilah perjanjian baharu lebih berita baik tahun 1974 ke dalam bahasa Malaysia modern, dan kemudian disusul oleh penerbitan edisi Alkitab Berita Baik yang merangkumkan teks penerjemahan baru perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Melayu modern pada tahun 1987. Ini yang paling akhir, yaitu Berita Baik tahun 1987.
Sekarang kita tarik lebih ke belakang, ke aslinya, ke asal-usulnya. Dari mana Alkitab itu berasal? Asal-usulnya mula-mula itu adalah dalam bahasa lisan. Setelah ditemukannya bahasa tulisan, maka firman Allah yang telah disampaikan secara lisan mulai ditulis. Dan itu sudah terjadi pada zaman masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri perjanjian. Jadi itu pertama kali Alkitab lisan ditulis menjadi bahasa tulisan. Itu dibuktikan dalam Keluaran 24 ayat keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ulangan 10 ayat 4. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ini tentang 10 hukum Taurat. Ya. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu. Jadi ini asal-usulnya itu dari tulisan Musa. Kemudian Alkitab yang kita miliki sekarang ini berjumlah 66 kitab. Kalau dalam Katolik itu lebih lagi, ada tambahan 9 menjadi 75 kitab. Apakah Alkitab kita hanya 66 kitab? Jawabannya tidak. Ada banyak sekali dan terlalu banyak yang kita sebut sebagai apokrifa atau tulisan-tulisan yang tidak bisa diterima sebagai kanon, sebagai Alkitab yang sejati, Alkitab yang murni. Dan yang lulus seleksi, yang lulus dinyatakan sebagai kebenaran firman Tuhan, hanya 66 kitab saja, yaitu Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27, dan total 66. Awal mulanya kitab Perjanjian Lama Kristen sama persis dengan kitab suci Yahudi dan Samaria, Tanakh. Jadi kalau dilihat kitab suci orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, Tanakh itu singkatan dari Torah, Nebiim, Ketubim, sehingga disingkat jadi Tanakh. Ya, jadi kitab suci Yahudi, Tanakh, dengan kitab suci orang Kristen Perjanjian Lama sama persis. Kenapa di perjanjian di kitab Tanakh hanya 24? Karena mereka menggabung-gabungkan dan kita lebih mendetail, memisah-misahkan. Tapi jumlahnya semua, tulisannya semua persis sama. Dan awal mulanya Alkitab itu berdasarkan salinan dari kumpulan kitab Masoretik. Dari manakah Alkitab itu berasal? Maka kita tahu bahasa aslinya sudah tidak ada, yang ada adalah salinan. Dan salinan tertua yang menjadi patokan dasar kita menulis Alkitab oleh para bapak-bapak gereja itu adalah kumpulan kitab Masoretik. Ada 3 naskah Masoretik yang masih disimpan hingga sekarang, yaitu pertama di Genisa, di Sinagog Kairo. Jadi kalau Anda sempat jalan-jalan ke Kairo, jangan lupa mampirlah ke museum, yaitu di Genisa, tepatnya di Sinagog Kairo. Di situ Anda akan temukan asal-usul dan di mana Alkitab itu ditulis berdasarkan sumber dari Sinagog Kairo, yaitu di Genisa. Kemudian ada juga kitab Masoretik selain di Genisa, Kairo, ada juga di Leningrad, Rusia, disimpan di sana. Dan yang ketiga, naskah itu ada di Syria, yaitu naskah Aleppo. Jadi semuanya hanya ada 3 naskah tertua yang masih tersimpan sebagai dasar patokan penyusunan Alkitab. Semuanya dari naskah kitab Masoretik ini ada tertulis dari abad yang ke-9 hingga 11 Masehi. Jadi semua sumber itu tertulis dari abad 9 hingga 11 Masehi. Jadi belum ada yang sebelum Masehi. Puji Tuhan,
kemudian ditemukan naskah yang lebih kuno lagi, yang persis sama salinannya dengan naskah Masoretik, hanya usianya lebih kuno lagi, yaitu naskah Qumran, ya, karena ditemukan di Goa Qumran atau disebut dengan naskah Laut Mati. Dan naskah itu ditulis dalam bahasa Aram, Paser, ya, ada juga di dalamnya itu ada banyak tulisan kumpulan seperti ada Paser itu adalah tafsiran Habakuk, ada juga Targum. Targum itu artinya terjemahan kitab Ayub yang kemudian diuji secara paleografi. Paleografi itu adalah ilmu yang menguji, ya, tahun berapakah tulisan itu ditulis. Ditemukan bahwa jejak tulisan Raja Daud, tulisan Ibrani, tulisan Hasmonian, tulisan Herodian diperkirakan ditulis pada zaman Yonatan Makabe. Kemudian ditemukan pecahan kitab ulangan lebih tua dari abad pertama, dibukti kemudian juga diuji selain paleografi, diuji secara yang kedua secara karbon C14, maka ditetapkan bahwa naskah Laut Mati itu ditulis abad kedua sebelum Masehi. Anda bisa bayangkan tadi hanya 9 sampai 11 Masehi itu Masoretik. Sekarang kita punya naskah yang lebih berharga, lebih kuno, dan itu jumlahnya sangat banyak di Goa Qumran, itu ditulis abad kedua sebelum Masehi. Bahkan naskah Yesaya diperkirakan sudah ditulis pada salinannya itu pada tahun 150 sebelum Masehi. Ini luar biasa, puji Tuhan. Jadi naskah kita itu sangat akurat, dan itu yang tertua itu ada di Goa Qumran pada abad kedua sebelum Masehi. Dasar penentuan sebuah kitab sebagai firman Allah atau bukan adalah kanon. Jadi tadi saya sudah katakan berapakah jumlah kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Sesungguhnya itu tidak bisa dihitung karena begitu banyak, yang termasuk yang palsu, termasuk yang tidak memenuhi standar, termasuk yang diragukan kebenarannya, dan standar yang dipakai patokan untuk menentukan ini benar atau tidak adalah kanon. Kanon itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti penggaris, ya, atau tongkat pengukur. Jadi kalau misalnya di sini ada botol air, ya, kalau saya bilang botol air ini tingginya sekitar 25 cm. Ya, mungkin ada yang lain berkata, oh, tingginya 30 cm. Ada yang bilang 27,5 cm. Maka bagaimana saya tahu ini tingginya berapa? Harus dipakai pengukur, ya. Setelah diukur, ternyata oh tingginya 27,5. Maka yang bilang 25, yang bilang 30 itu keliru. Karena dengan adanya meteran, ukuran, maka terbukti ukurannya 27,5. Demikian juga Alkitab. Dari mana kita tahu ini asli atau palsu? Yaitu harus dipakai tongkat pengukur. Harus dipakai standar menentukan ini betul atau tidak sebagai firman Allah yang sesungguhnya atau ini palsu. Ya, istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh umat Kristen untuk merujuk pada kitab suci. Kanon Alkitab dapat juga dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat. Sebagian besar kanon yang tercantum dalam artikel ini dianggap sudah ditutup. Jadi setelah Alkitab itu disahkan, sudah ditutup. Tidak bisa ditambah-tambahkan lagi. Yaitu tidak ada penambahan atau pengurangan kitab lagi. Sehingga mencerminkan keyakinan bahwa wahyu khusus sudah berakhir. Dan karenanya teks-teks yang terinspirasi tersebut dapat dikumpulkan menjadi suatu kanon yang lengkap dan otoritatif. Nah, sekarang apa sih standar kanon itu?
Kalau kanon dipakai sebagai standar, lalu prinsipnya apa yang dipakai? Pertama, ada 5 prinsip yang jadi patokan. Ini betul, asli, atau bukan. Pertama adalah kitab itu haruslah ditulis atau disahkan oleh orang-orang khusus pilihan Allah. Tidak bisa sembarangan orang menulis, walaupun itu orang kepercayaan atau juru tulisnya, kalau dia bukan man of God, kalau dia bukan orang yang Tuhan suruh tulis, maka tidak bisa tulisannya itu dianggap sebagai firman Allah. Ya, jadi siapa penulisnya? Dia nabi bukan, dia orang pilihan Tuhan bukan, dia orang yang dipercayakan Tuhan bukan, yang disuruh Tuhan menulis atau bukan. Jadi tidak bisa sekretarisnya, tidak bisa orang dekatnya, tidak bisa temannya, tapi harus orang tersebut yang menulis. Jadi harus man of God. Orang yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih. Yang kedua, geografinya. Harus sama persis dengan tempat kejadian. Misalkan, saya ambil contoh, Gunung Krakatau yang luar biasa indahnya itu, yang terletak di negara Suriname. Gunung Krakatau itu berada di negara Suriname, dan itu meletus dalam letusannya sangat dahsyat. Begitu bagusnya, begitu indahnya cerita-cerita tentang Gunung Krakatau itu, ketika dikatakan geografinya ada di Suriname, maka kita harus katakan ini palsu. Ini tidak benar. Karena Gunung Krakatau tidak pernah ada di Suriname atau di negara lain. Gunung Krakatau dari dulu sampai sekarang adanya di Selat Sunda. Jadi kalau ada yang mengklaim Gunung Krakatau bukan di Selat Sunda, itu pasti palsu. Karena apa? Geografinya kacau. Geografi adalah standar membuktikan kitab itu asli atau tidak. Geografinya harus jelas. Geografinya tidak bisa kacau, kacau atau simpang siur. Itu sebabnya banyak tulisan-tulisan yang harus kita coret, kita buang karena geografinya kacau. Walaupun kelihatannya bagus, ya misalnya Injil Barnabas, geografinya kacau sekali, ya. Dan banyak lagi Injil-Injil yang lain yang ditolak karena memang ilmu buminya atau penulisnya bukan orang situ dan dia nggak pernah ke daerah tersebut dan tidak tahu kondisi daerah tersebut. Kemudian juga tentang yang ketiga, yaitu sejarahnya. Sejarah adalah standar mengukur ini firman Allah atau bukan. Kalau sejarahnya kacau, tidak sesuai dengan penemuan arkeologi, maka dipastikan tulisan itu palsu atau bukan firman Allah, bukan asli kebenaran firman Tuhan. Firman Allah tidak boleh bertentangan dengan geografi, firman Allah harus sesuai dengan sejarah. Sebagai contoh, ya, perang di Ponorogo terjadi pada tahun 1950. Begitu bagus indahnya cerita di Ponorogo, kalau dikatakan 1950 itu salah besar. Karena di Ponorogo itu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Itu sejarah fakta yang tertulis dan sudah menjadi satu standar. Perang di Ponorogo tidak bisa dirubah, sejarah sudah menulis, dan penemuan-penemuan yang ada mendukung pada itu terjadi 1825 sampai 1830. Kalau tidak sesuai dengan penanggalan tahun itu, maka itu pasti bukan yang asli. Ya, demikian juga dalam kitab yang kita punya sekarang. Kita pernah hampir saja kehilangan kitab Daniel karena apa? Karena dikatakan setelah Nebukadnezar, maka raja yang memerintah adalah Belshazzar. Ini satu hal yang mengejutkan karena dalam penemuan arkeologi, anak Nebukadnezar yang menjadi raja itu bukannya Belshazzar, tapi adalah Nabonidus. Jadi dalam arkeologinya, ayah Nebukadnezar itu Nebopolosar. Nebopolosar punya anak namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar punya anak itu namanya Nabonidus.
Tetapi kenapa Alkitab mengatakan setelah Nebukadnezar itu Belsyazar, padahal Belsyazar itu adalah anak dari Nabonidus. Kenapa Belsyazar yang disebut sebagai pengganti atau penerus kerajaan setelah Nebukadnezar? Maka kita hampir saja mencoret kitab Daniel karena kesalahan arkeologi ini. Namun puji Tuhan, ditemukan arkeologi penemuan yang lebih lama lagi, terungkap bahwa Nabonidus ini adalah seorang yang suka berkelana, suka pergi bertapa, suka mengembara, dan itu bisa bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun. Dia suka meninggalkan istananya, maka itu dia titipkan kerajaannya itu kepada Belsyazar anaknya. Dia sering pergi bertapa atau memberi sedekah bantuan kepada para petapa yang lain, sehingga kerajaan itu dia titipkan kepada Belsyazar. Dan di masa Belsyazar itulah maka ada tulisan tangan Mene Tekel Ufarsin. Di zaman Belsyazar itulah maka kerajaannya hancur. Jadi betul bahwa itu terjadi, dan Alkitab itu memang bukan buku sejarah, tapi kronologinya, ceritanya itu persis sama seperti apa yang tertulis dalam arkeologi, sehingga akhirnya kita batalkan untuk mencoret kitab Daniel. Karena memang di zaman Belsyazar lah maka kerajaan itu runtuh, hancur oleh Raja Darius yang datang menyerang. Ya, jadi kita melihat penting sekali data sejarah itu harus konkret sesuai dengan arkeologi atau penemuan-penemuan sejarah lainnya. Kalau itu bertentangan, itu palsu. Itu bukan firman Allah. Walaupun itu begitu rohani, kalau tidak sesuai dengan sejarah harus dicoret. Keempat, itu tidak ada pertentangan dalam berita, pengajaran dan salinan naskah dibandingkan dengan salinan atau bagian kitab suci yang lain. Ini juga hal yang sangat penting. Tidak pernah tulisan Allah itu saling bertentangan atau tidak sesuai dengan kondisi yang satu dibandingkan dengan tulisan yang lain. Itu sebabnya mengapa ada cukup banyak kitab Deuterokanonika kita tolak karena faktor ini. Jadi apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya kok tidak sama dengan apa yang tertulis dengan kitab Deuterokanonika ini. Sehingga akibatnya kita tidak bisa terima ini sebagai kanon, dan orang Katolik merasa sayang membuangnya, karena juga ada di naskah Septuaginta, mereka menyebutnya sebagai Deutero atau kanon yang kedua. Jadi kita punya kanon yang asli, kanon yang pertama yang disebut protokanon, kemudian mereka enggan, sayang membuang karena bisa mendukung untuk ibadah, untuk tradisi, upacara-upacara mereka, maka dimasukkan dalam Deuterokanonika. Sedangkan dalam fakta yang keempat ini, sering terjadi pertentangan atau tidak sama dari tulisan kitab-kitab yang lain dengan kitab Deuterokanonika ini. Yang kelima, yang terakhir, prinsip kanon itu adalah telah diakui dan diterima sebagai firman Allah pada masa itu. Itu sebabnya mengapa kitab Yeremia yang sudah ditulis dan diberikan kepada raja membakarnya, kemudian Tuhan menyuruh Yeremia tuliskan kembali. Jadi harus diterima sebagai firman Allah. Dan ketika itu juga firman Allah yang ditulis kembali itu diterima. Maka kita meyakini tulisan Yeremia itu firman Allah karena itu akhirnya diterima pada masa itu. Kanon Alkitab dilakukan oleh berpuluh-puluh ahli kitab suci dan bahasa yang dengan teliti, dengan serius memilah semua tulisan yang ada. Jadi betul-betul diseleksi dengan ketat, ya, apakah ini betul firman Allah atau bukan. Dan kanon
Perjanjian Lama pertama kali dipimpin oleh Ezra. Ya, jadi waktu pembuangan dari Babel dan mereka kembali lagi, Ezra dan Nehemia melakukan kanon PL yang pertama pada tahun 400 sebelum Masehi. Dan sekitar 200 sebelum Masehi PL diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta, berarti kanon PL telah lengkap dan semua kitab itu telah diterima sebagai firman Allah, sehingga baru bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab Deuterokanonika. Deutero berasal dari bahasa Yunani, Deuteros, yang berarti yang kedua. Istilah Deuterokanonika ini untuk membedakan kitab-kitab kanonika yang diterima semua lapisan, termasuk Yahudi dan Kristen Protestan dengan tidak bisa diterima, ya, oleh kelompok Yahudi dan Kristen, namun diakui sekelompok lapisan gereja yang disebut di atas. Jadi Deuterokanonika ini sebetulnya tidak bisa diterima oleh kelompok Yahudi dan orang Kristen, hanya diterima oleh kalangan yang di atas yang tadi kita sudah sebut. Alasan penolakan karena menentukan keabsahan suatu kitab sebagai bagian dari firman yang diwahyukan dengan yang ditolak pewahyunya adalah dengan menggunakan kanon. Kanon itu yang menentukan kenapa Deuterokanonika disebut Deutero. Karena ada dari 5 standar itu yang tidak lulus, yang tidak lulus seleksi, maka disebut Deuterokanonika. Ya. Alasan utama kitab Deuterokanonika ini ditolak dalam kanon, atau disebut protokanonika, dan dimasukkan dalam Deutero karena yang pertama, ini yang paling penting, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengutip dari kitab-kitab Deuterokanonika. Dari semua tulisan-tulisan yang ada mengenai apa yang Tuhan Yesus ucapkan, baik di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak satu pun perkataan Tuhan Yesus yang dikutip, yang diambil dari ke-9 kitab Deuterokanonika itu. Yang kedua, sebagian besar bapak-bapak gereja menganggap teks-teks tersebut tidak inspiratif. Jadi tidak ada inspirasinya. Yang ketiga, tidak diterima dalam penyusunan kanon Alkitab Ibrani. Jadi dalam penyusunan Tanakh, kitab itu sudah dibuang, tidak bisa diterima oleh orang Yahudi yang membuat kitab suci Tanakh, ya, kitab suci agama Ibrani, agama Yahudi dalam bahasa Ibrani. Sejumlah kitab itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kitab Deuterokanonika ini sebagian besar itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan kita tahu dalam menentukan kanon yang asli, ya, sebelum diterjemahkan itu haruslah semua berbahasa Ibrani. Sehingga kitab itu tidak bisa ditulis karena tulisan aslinya bukan bahasa Ibrani. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Apakah isi dari kitab Deuterokanonika itu? Pertama adalah Tobit, ya, kitab Tobit. Tobit kita tolak karena ada 3 sebab. Yang pertama, kitab ini bertentangan dengan kebiasaan atau hukum tradisi adat orang Yahudi. Bagaimana suatu kitab bisa dianggap firman Allah bila sudah ditolak sejak awal adanya? Walau ada gereja-gereja yang mencoba mengadopsi karena ada kepentingan untuk meneguhkan ibadah dan tradisi dari gereja yang dianut, seperti doa-doa dengan perantaran malaikat, ya, itu ada di kitab Tobit, ketaatan kepada orang tua serta penghormatan bagi mereka yang telah meninggal, itu disebut dalam kitab Tobit. Sedangkan di tradisi Yahudi dan Kristen kita tidak punya kebiasaan melakukan hal-hal seperti itu, ya. Misalnya berdoa dengan perantaran malaikat, kemudian penghormatan bagi mereka yang telah meninggal, itu tidak ada di Perjanjian Lama maupun pengajaran Tuhan Yesus dan di kitab Perjanjian Baru. Yang kedua, tempat penulisannya itu nggak jelas. Di manakah Tobit menulis kitabnya tidak disebut, sehingga diragukan dengan keasliannya dan kebenarannya. Letak geografinya sangatlah penting untuk membuktikan keaslian dan keabsahan sebuah tulisan. Jadi geografinya kok ditulis di mana nggak disebut, nggak jelas. Ya. Yang ketiga,
pengajarannya tidak sesuai dengan kitab-kitab kanon lainnya. Nah, ini yang saya bilang bertentangan ya. Contoh di Tobit 4 ayat 10, Tobit 12 ayat 9, Tobit 14 ayat 10 sampai 11a menyatakan perbuatan baik seperti sedekah dapat menghapuskan dosa. Jadi kalau kita lakukan berbuat baik, maka perbuatan baik itu mampu untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Doktrin salvation by works ini bertentangan dengan ayat-ayat kitab suci Perjanjian Baru seperti doktrin Roma 3 ayat 27 sampai 28, Galatia 2 ayat 16, Galatia 2 ayat 21b, kemudian Efesus 28 sampai 9 menyatakan bahwa manusia itu dibenarkan karena iman dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Pengampunan dosa merupakan pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia itu sendiri. Ada juga cerita-cerita di kitab Tobit yang lebih menyerupai dongeng dan tujuannya tidak jelas untuk apa cerita itu, berkenaan dengan maksud firman Allah yang mau disampaikan melalui cerita itu. Ya, yang sekarang kita masuk ke kitab kedua, kitab Yudit. Kitab Yudit ini kita tolak karena ada kesalahan fatal dalam sejarah, di mana dalam Yudit 1 ayat 7 dan ayat yang ke-11, Yudit 1 ayat 1, 7 dan 11 yang menyebut Nebukadnezar sebagai Raja Asyur. Tidak ada sejarah ataupun arkeologi yang menyebut arkeolog atau penemuan-penemuan arkeologi yang menyatakan bahwa Nebukadnezar itu adalah raja dari Asyur, Niwe. Dari dulu sampai sekarang sudah terbukti secara sah bahwa Nebukadnezar itu adalah Raja Babel dari Babilonia, Raja Babel. Jadi bukan Raja Asyur. Tapi kenapa Yudit menyebut Nebukadnezar itu Raja Asyur? Ini satu kesalahan fatal, tidak sesuai dengan sejarah. Dan kita bisa bandingkan dengan Daniel 1 ayat 1 bahwa Nebukadnezar itu raja orang Babel. Ya. Kemudian juga keberanian Yudit ini, di mana dia berhasil membunuh akan seorang besar, panglima besar. Keberanian Yudit ini mirip sekali dengan kisah keberanian Yael, istri Heber, orang Keni dalam kisah Hakim-Hakim 4 ayat 7 sampai 24. Persis sekali ceritanya. Yang satu namanya Yael, yang asli yang kita miliki di Hakim-Hakim 4 ayat 7 sampai 24. Yudit sendiri mengisahkan kisah yang mirip seperti Yael, istri Heber ini. Karena Yudit berhasil membunuh panglima perang Raja Kanaan yang bernama Sisera dan berdampak pada kematian, berdampak besar terhadap kekalahan kematian Raja Kanaan dan kehancuran Kanaan. Ini sepertinya ada duplikasi dari kisah Yael, istri Heber. Ya, ini sebabnya tidak bisa diterima. Yang ketiga itu tambahan Esther. Tambahan Esther ini tujuannya adalah untuk memperjelas alur cerita Esther agar lebih mendetail. Jadi tulisan dari Mordekai ini mungkin perlu diperjelas lebih detail dan itu dimasukkan dalam tambahan kitab Esther. Dan supaya juga ada penyebutan nama Tuhan di sana, karena di kitab Esther itu tidak ada penyebutan nama Tuhan, maka tambahan kitab Esther ditulis ada nama Tuhan di sana. Ya, itu tujuannya. Alasan kita menolak tambahan kitab Esther ini, kita menolak tambahan kitab Esther ini karena masih ditulis dalam bahasa Yunani. Kok kitab Esther-nya bahasa Ibrani, kenapa tambahan kitab Esther-nya bahasa Yunani? Ya, ini hal yang agak rancu. Yang asli, yang awal mulanya itu bahasa Ibrani, yang ditulis Mordekai, yaitu kitab Esther. Kenapa tambahan kitab Esther itu ditulis bahasa Yunani, tidak dalam bahasa Ibrani? Yang kedua, data sejarah yang keliru, misalnya mengisahkan Haman. Haman itu orang jahat yang ingin memusnahkan orang Yahudi, dianggap Haman itu sebagai orang Yunani. Padahal Haman itu adalah keturunan Raja Agag, orang Amalek. Jadi kembali ya fakta sejarahnya keliru.
dan itu sebabnya kitab ini tidak bisa diterima. Kitab 1 Makabe. 1 Makabe ini tujuannya adalah menyadari umat Israel secara khusus bahwa mereka telah dipilih oleh Allah yang sejati sebagai rekan perjanjiannya. Hanya merekalah yang berhak mengenal dan menyembahnya. Umat harus setia kepada Tuhan dan mentaati setiap hukum yang telah diberikannya. Menekankan kesetiaan kepada Taurat sebagai ungkapan kasih umat Israel kepada Allah. Umat menghadapi perjuangan bukan melawan bangsa non-Yahudi, melainkan mereka juga bermaksud menghancurkan hukum Allah, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Menyadari bahwa hukuman Allah yang paling keras bukan ditujukan kepada penguasa Seleukos, melainkan kepada bangsanya sendiri yang meninggalkan hukum-hukum Allah. Lawan-lawan Yudas dan saudara-saudaranya, yang merupakan model orang percaya dan setia kepada Allah. Ini tujuan untuk apa kitab Makabe itu ditulis. Kitab Makabe ini, 1 Makabe kita tolak karena penulisnya bukan man of God, orang khusus yang diberikan otoritas, digerakkan Roh Kudus untuk menulis. Tidak ada pengilhaman khusus yang diberikan kepada Makabe, tapi dia menyatakan dia menulis kitab Makabe ini sebagai firman Allah. Keselamatan dalam tulisan kitab 1 Makabe disejajarkan dengan aspirasi nasional Yahudi, yaitu 1 Makabe 46 sampai 14 ayat 41, berlawanan dengan pemerintahan Allah yang universal yang diajarkan Kristus di dalam Injil, yaitu dalam Matius 13 ayat 47 sampai 50 dan dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Jadi ini ada hal yang bertentangan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil dengan yang konsep di 1 Makabe. Penghancuran bait suci yang memisahkan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi dinyatakan sebagai tindakan pencemaran dalam 1 Makabe 9:54. Namun dalam Efesus 2:14 diyakini sebagai tindakan penebusan dan penyatuan dari kedua golongan itu di dalam Kristus. Jadi ini hal persepsi yang berbeda dan itu sebabnya kita tidak bisa terima ini. 2 Makabe. Bagaimana dengan 2 Makabe? Ini tujuannya 2 Makabe adalah mengisahkan pemberontakan orang Yahudi melawan Raja Antiochus, menjelaskan adanya perayaan pendedikasian Bait Allah di Yerusalem setelah dinajiskan oleh Raja Antiochus, menceritakan terjadinya kekalahan Jenderal Surya Nikanor pada 161 sebelum Masehi oleh Yudas Makabe, pahlawan dalam kitab ini. Mengangkat isu-isu doktrinal yang diangkat dalam kitab 2 Makabe misalnya. Doa bagi mereka yang meninggal dunia dan korban persembahan untuk membebaskan orang yang telah meninggal. Nah ini ada lagi doa untuk orang yang sudah meninggal. Ya ini seperti yang ada di kitab Tobit. Menyesuaikan jasa baik dari para martir, ya, memperingati jasa baik dari para martir. Kemudian juga ada pentingnya perantaraan para orang-orang kudus, ya, ayat 14 dan kebangkitan orang mati. Jadi ini tujuan dari penulisan 2 Makabe. Dan kenapakah 2 Makabe ini kita tolak? Karena pengarang 2 Makabe ini tidak diceritakan. Namun dia menyebut dirinya menyederhanakan karya Yason dari Kirene yang terdiri dari 5 jilid. Siapa penulisnya? Dia tidak disebut. Masalah doktriner yang diangkat dalam 2 Makabe mencakup hal yang tidak pernah ada di pengajaran kitab-kitab suci lainnya dari Alkitab dan juga dari sumber-sumber Yahudi lainnya. Bahkan kadis, yaitu doa yang diucapkan orang Yahudi ketika seorang sanak keluarga berpulang atau meninggal, selalu digunakan untuk menyatakan kemuliaan Allah, tapi bukan untuk keselamatan orang mati. Jadi konsep 2 Makabe, orang sudah mati masih bisa diselamatkan.
Jadi masalahnya adalah dalam doa untuk orang mati untuk membebaskan mereka dari dosa, yaitu melalui api penyucian. Ini tidak ada di pengajaran kitab-kitab suci dari Alkitab. Kemudian juga penghormatan bagi mereka yang sudah menjadi martir, jasa para syuhada, dan doa syafaat dari para orang kudus. Dan ini konsep yang tidak ada di kitab-kitab lain. Tidak ada yang mendukung akan prinsip doktrinal seperti ini. Yang keenam itu kebijaksanaan Salomo. Kenapakah tujuan penulisan kebijaksanaan Salomo ini adalah berbicara tentang pembalasan sebagai hukuman bagi penyembahan berhala. Ini khusus berbicara tentang pembalasan sebagai hukuman bagi penyembahan berhala. Berbeda dengan kitab kebijaksanaan lainnya, kitab ini memberikan perhatiannya pada sejarah keselamatan orang bijak dan kepedulian Allah terhadap orang benar. Kitab ini juga ingin memberikan keyakinan kepada jemaat Yahudi di Mesir bahwa memelihara iman nilainya sangat besar sekalipun ada banyak kesukaran yang ditemukan. Ini tujuan untuk apa kebijaksanaan Salomo itu ditulis. Kenapa kitab ini ditolak? Kebijaksanaan Salomo ini kita tolak karena penulisnya itu tidak jelas. Masih diragukan apakah ini Raja Salomo yang nulis atau bukan. Masih diragukan. Apakah ini karya Raja Salomo atau bukan. Kitab ini banyak menggunakan bahasa filsafat Yunani. Kok bahasa Yunani? Bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aramik? Kitab ini khusus berbicara tentang pembalasan sebagai hukuman bagi penyembahan berhala. Kenapa konsepnya seperti ini? Ini yang aneh yang tidak bisa diterima. Yang ketujuh, Yesus bin Sirak. Yesus bin Sirak itu tujuannya untuk teladan hidup dan pengajaran tata krama. Janji Tuhan bahwa kerajaan Daud akan selamanya. Ini persis seperti dalam 2 Samuel pasal 7. Kitab Yesus bin Sirak ini ditolak karena masih diragukan siapa penulisnya. Penulisnya itu apakah Shimon atau Yesua? Siapa yang sesungguhnya penulis kitab ini? Kitab ini tidak mengaplikasikan untuk membentuk doktrin apapun. Tujuannya apa sih? Apa yang mau diajarkan? Dalam konsili Laodikia, Hieronymus dan Rufinus dari Aquila tidak memandangnya sebagai kitab gerejawi. Jadi sudah ditolak oleh beberapa bapak gereja, sejumlah bapak gereja. Waktu penulisan belakang setelah kanon PL ditutup, setelah kanon PL disahkan dan sudah ditutup, kitab ini baru muncul. Kok telat? Ya, jadi kok nggak sejaman dengan kitab-kitab yang sudah disahkan? Jadi udah disahkan semua, Yesus bin Sirak baru muncul, ya. Kemudian Baruk. Nah, kitab Baruk ini tujuannya adalah kitab ini dikirim ke Yerusalem bersama sebuah persembahan dana. Sebuah doa pengakuan dosa yang panjang, ya, tujuannya doa pengakuan dosa yang panjang. Bagian ini mempunyai kesamaan dengan kitab Daniel 9 ayat 1-27. Tujuannya juga adalah sebuah pujian didaktis atas kebijaksanaan dan hukuman. Kemudian nyanyian-nyanyian hiburan dan ratap. Sebagian dari nyanyian ini cocok dengan Mazmur Salomo ayat 11 pasal 11 ayat 2-7. Ya. Kenapakah kitab Baruk ini kita tolak? Penulisnya bukan man of God. Dia hanyalah sekretaris dari Nabi Yeremia. Dia hanyalah juru tulisnya. Dia bukan man of God. Diperkirakan cerita ini baru terbentuk pada pertengahan abad pertama sesudah Masehi. Jadi jelas sudah disahkan, sudah ditutup kanon PL, kitab Baruk baru muncul. Padahal kitab ini sebetulnya kitab Yeremia yang sebelumnya itu sudah ditulis pada abad kedua atau 1 sebelum Masehi. Dan kitab Baruk ini muncul sesudah Masehi. Kemudian adanya kesamaan antara Baruk 1 ayat 15 sampai pasal 1 ayat 15 sampai 3 ayat 8 dengan kitab Daniel pasal 9 ayat 1-27. Ini ceritanya mirip-mirip. Kemudian dalam nyanyian Mazmur pasal 11 ayat 2-7 cocok dengan Baruk 4 ayat
5-5 ayat 9. Kok mirip sekali ya, sehingga kita menolak kitab Baruk ini. Kitab Yeremia ini berlainan dengan kitab Yeremia yang kanon. Jadi kitab Yeremia-nya versi Baruk ini tidak sama dengan kitab Yeremia yang kita miliki dalam protokanonika. Ya, surat Nabi Yeremia dinyatakan sebagai tulisan yang dikirim Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang hendak dibawa pergi sebagai tawanan ke Babel oleh Nebukadnezar. Surat ini tercantum dalam Alkitab Katolik sebagai bab atau pasal terakhir kitab Baruk, yakni Baruk 6, ya. Dan tercantum dalam Alkitab Ortodoks sebagai suatu kitab tersendiri. Ya, ini beda sekali. Tujuan penulisan kitab Yeremia, yaitu versinya Baruk, ada di dalam Baruk pasal yang ke-6, untuk menginstruksikan orang Yahudi agar tidak menyembah dewa-dewa Babilonia, tapi hanya menyembah Tuhan. Surat yang sungguh-sungguh kepada orang-orang yang benar yang hidup di tengah-tengah kekafiran. Mereka diperingatkan dan didorong agar berhati-hati terhadap godaan untuk murtad. Penulis kitab ini yaitu Baruk memperingatkan orang-orang buangan Ibrani bahwa mereka harus tetap dalam tawanan selama 7 generasi, dan selama waktu itu mereka akan melihat penyembahan yang dilakukan kepada berhala. Pembaca dihimbau untuk tidak berpartisipasi dalam penyembahan berhala itu. Kitab Yeremia versi Baruk ini kita tolak karena argumentasi utama yang diajukan oleh adalah kepada kualitas sastra serta kedalaman dan kepakaan religius. Semua tulisan memakai bahasa Yunani. Ini hal yang aneh. Kenapa bahasa Yunani? Penggunaan 7 generasi di ayat ketiga untuk istilah 70 tahun selama masa pembuangan. Penulisnya diragukan sebagai Nabi Yeremia, tanggal penulisan juga tidak jelas, diperkirakan dia yang menulis ini adalah seorang Yahudi Helenistik yang tinggal di Alexandria dalam kitab Baruk ini. Yang ke-9, yang terakhir, yaitu tambahan kitab Daniel. Yes, maaf, ya, tambahan kitab Daniel. Ya. Tujuan penulisan tambahan kitab Daniel ini adalah menunjukkan adanya 3 tambahan penting dalam kitab Daniel. Jadi tujuannya apa? 1, menambahkan akan pentingnya doa Asaria dan pujian ketiga pemuda yang berisikan doa penitential dari Asaria. Asaria itu nama lain dari Abednego. Menjelaskan sosok bercahaya yang berjalan di perapian. Ya, jadi itu dikisahkan lebih detail dalam tambahan kitab Daniel. Juga pujian ketika mereka menyadari pembebasan yang mereka alami dari tungku bara api itu. Ya, jadi itu perlu ditambahkan. Yang kedua adalah penambahan tentang kisah Susana dan Daniel. Yang ketiga adalah Dewa Bel dan Naga Bel. Itu adalah penambahan dari kitab Daniel. Ini tujuannya. Pentingnya untuk menambahkan ketiga hal itu. Doa Asaria, kisah Susana dan Daniel, dan Dewa Bel dan Naga Bel. Kenapa kitab tambahan Daniel ini kita tolak? Karena bahasa yang digunakan sebagian adalah Yunani, sedangkan kitab Daniel sebelumnya adalah dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Kenapa satu kitab tambahan harus beda bahasanya? Kenapa tidak bahasa Ibrani dan Aramik? Ya. Kemudian kitab ini tidak dimasukkan dalam Tanakh. Jadi orang Yahudi sendiri sudah menolak. Sehingga otomatis orang Kristen tidak juga memasukkannya. Karena kembali saya katakan Tanakh dengan PL orang Kristen itu persis sama 100%. Kanon Alkitab Perjanjian Baru diterima dan disahkan dalam konsili tahun 180 Masehi. Jadi pada konsili tahun 180 Masehi, maka selesai genaplah Alkitab itu lengkap ditulis. Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya pada tahun 180 Masehi. Dan sebagai catatan, dalam konsili tahun 180 Masehi, standar yang dipakai adalah naskah tersebut harus ditulis sebelum abad 1 Masehi. Jadi karena itu masih di dalam zaman Tuhan Yesus,
dan para rasul-rasul yang masih hidup, dan sehingga kalau lebih dari abad pertama, maka itu diragukan akan keasliannya. Karena semua naskah itu harus ditulis sebelum abad 1 Masehi. Contohnya Markus ayat 58-60, Lukas 75 Markus itu ditulis pada tahun 58-60, Lukas itu diperkirakan ditulis tahun 75-80, Matius tahun 65-70, Yohanes 85-90 Masehi. Sedangkan kitab-kitab yang kita tolak itu yaitu kitab apokrifa itu muncul setelah abad pertama, ya setelah Perjanjian Baru disahkan. Kitab Yudas itu muncul tahun 160 Masehi dan tidak jelas penulisnya. Ini jelas setelah abad pertama, ya. Tidak jelas penulisnya. Dan sedangkan Yudas sendiri sudah mati gantung diri, kok bisa muncul tulisannya tahun 160. Sedangkan Yudas mati gantung diri pada abad pertama Masehi. Kok muncul di abad yang kedua ya tulisannya. Kemudian bahasanya campuran dengan bahasa Yunani dan filsafat Yunani. Injil Barnabas misalnya, di akhir ditulis abad ke-16. Ini yang seringkali didengungkan oleh orang Islam, saudara kita yang beragama Islam, mereka mengatakan kita kurang fair karena tidak mau memasukkan Injil Barnabas. Karena apa? Karena Injil Barnabas ini ditolak karena kitab Injil Barnabas ini tulis abad 16. Abad 16 sudah telat sekali, sudah disahkan paling lambat itu abad pertama Masehi, sedangkan ini muncul abad 16. Didasarkan pada naskah Itali dalam bahasa Itali dan Spanyol. Kok naskahnya bahasa Itali, Spanyol, sedangkan harusnya itu kan lebih ke bahasa Ibrani atau Yunani dalam konsep Perjanjian Baru. Pasal 1 dari Barnabas, murid Yesus yang disebut Kristus, Injil yang benar, Yesus adanya Kristus tapi bukan Mesias. Kok Yesus bukan Mesias? Penjelasan geografinya banyak yang tidak akurat. Contoh dari Nazaret pergi ke atas, yaitu Kapernaum. Padahal harusnya ke kota Kana. Nah ini yang saya bilang kacau geografinya. Jadi dari Nazaret pergi ke atas Kapernaum. Padahal Nazaret atasnya itu Kana, bukan Kapernaum. Itu sebabnya kitab ini tidak bisa diterima. Geografinya kacau, sejarah penulisannya, tahunnya kacau, jadi bahasa yang dipakai pun bukan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, tapi bahasa campuran. Oke? Kemudian tujuan penulisannya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Itu asal usulnya, sekarang masuk ke bagian yang kedua. Tujuan penulisan Alkitab itu apa? Tujuannya adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Tujuan penulisan Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Ada 4 tujuan yang kita temukan di 2 Timotius 3 ayat 16. Dalam Yohanes 20:31 ada tujuan yang lain, yaitu semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini tujuannya. Jadi kita akan uraikan satu persatu. Tujuan penulisan Alkitab adalah pertama untuk mengajar. Alkitab itu ditulis tujuannya untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar apa itu jalan keselamatan. Bagaimana memperoleh jalan keselamatan. Kemudian mengajar tentang etika hidup dan karakter Kristus yang harus dicontoh, diteladani oleh setiap pengikutnya, setiap anak-anak terkasihnya, tentang Allah Tritunggal. Bagaimana konsep Allah Tritunggal menurut Alkitab dan gereja dan kerajaan Allah. Itu tujuannya, mengajar. Untuk persiapan kedatangan yang kedua dan menjelaskan bagaimana dan apa yang akan terjadi dan sesudah kedatangan yang kedua.
menjelaskan, mengajar tentang malaikat, makhluk surgawi, iblis dan para pengikutnya, mengajarkan tentang surga dan neraka. Ini tujuannya, mengajarkan banyak hal-hal yang penting dalam hidup ini. Itu yang menjadi sasaran utama penulisan Alkitab, untuk mengajar. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan itu bisa berupa yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan itu bisa karena kesalahan untuk daerah bukan lagi putih atau hitam, seringkali ada di daerah abu-abu, sehingga seringkali perlu lebih serius, lebih teliti melihat apakah ini kesalahan atau bukan, karena itu ada di daerah abu-abu. Dan Alkitab menyatakan kesalahan. Apakah ini benar atau tidak, karena walaupun itu di daerah abu-abu. Atau dosa atau jenis dosa. Jadi, apakah ini dosa? Apakah dosa hanya 10 perintah Tuhan? Sedangkan Tuhan Yesus menjelaskan lebih detail, misalnya jangan membunuh. Tuhan mengatakan barang siapa marah, dia sudah membunuh. Jadi dosa dan jenis-jenis dosa. Jadi ada dosa ya, karena melanggar 10 hukum Allah, ada juga dosa karena tidak mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Jadi seperti seorang pemanah yang tidak mencapai titik tengah bullseye itu, maka kalau dia tidak bisa mencapai titik tengah sasaran dari pemanah itu, tidak bisa mencapai itu, maka dia berdosa. Ini juga pengertian dosa yang lain. Ya, dan ada banyak uraian tentang dosa, tentang kesalahan, dan apa akibat dan berbagai kesalahan atau dosa. Akibat dosanya apa, dan contoh-contoh kesalahan dosa itu seperti apa, dan cara memperbaiki kesalahan dan mengubah hidup. Jadi bukan hanya menyatakan kesalahan, cara perbaikinya gimana. Itu sebabnya Alkitab ditulis, untuk menyatakan kesalahan dan bagaimana memperbaiki dan mengubah hidup dari kesalahan itu. Tujuan yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Dalam kelakuan, memperbaiki kelakuan yang sudah sangat rusak atau jahat, serta mengubah menjadi baik dan benar di mata Allah dan manusia. Jadi kelakuan yang seperti apa? Yaitu kelakuan yang sudah sangat jahat, sudah sangat rusak, untuk diubahkan menjadi baik. Bukannya baik, diubahkan menjadi benar di mata Allah. Nggak cukup di mata Allah, juga di mata manusia. Jadi apa yang salah di mata Allah juga pasti sama dengan di mata manusia. Mengubah kelakuan yang sudah baik menjadi lebih baik dan terus meningkat menjadi seperti Kristus. Jadi kesalahan itu, kelakuan itu sudah baik, harus lebih baik lagi menjadi seperti kelakuan dari Kristus Yesus. Yang keempat, tujuan penulisan Alkitab adalah mendidik orang ke dalam kebenaran. Kebenaran dalam mencari kehendak Allah dan prinsip Allah, kebenaran dalam mendidik untuk bisa mencari dan setia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mendidik dalam memilih dan menentukan sikap di area abu-abu, mendidik orang-orang yang jauh dari kebenaran untuk datang kepada kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Itu tujuannya, mendidik orang dalam kebenaran. Masuk dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan mengajarkan orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Yang kelima, berdasarkan Yohanes, itu adalah supaya percaya Yesus itu Mesias, anak Allah. Itu tujuan penulisan Alkitab. Menghantar setiap pembaca untuk percaya dan memiliki iman yang utuh dan kokoh bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan dan jalan satu-satunya menuju Bapa di sorga. Percaya melalui reinkarnasi, pelayanan, kesengsaraan, dan kebangkitan. Percaya melalui inkarnasi, bukan reinkarnasi. Percaya melalui inkarnasi, pelayanan, kesengsaraan, dan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa dialah anak Allah. Mempercayai akan semua janjinya dan tetap setia memegang janjinya hingga akhir hidupnya, akhir hidup kita. Ini tujuan penulisan Alkitab. Kita mempercayai akan semua janjinya, setia pada janjinya hingga akhir hidup ini. Kemudian
ini yang kita pelajari dari pelajaran hari ini, yaitu dari mana Alkitab itu berasal. Asal-usulnya mulai dari Alkitab bahasa Indonesia, kemudian awal mula Alkitab itu dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, kemudian standar yang dipakai bahwa ini betul atau tidak firman Allah, dan tujuan penulisan Alkitab itu apa. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kembali firman Tuhan mengajar dan mengukuhkan kami bahwa sungguh firman Allah yang kami miliki itu betul asli adalah firman Allah yang sudah Tuhan inspirasikan, yang Tuhan berikan secara khusus dalam hidup kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk lebih lagi menghargai, untuk lebih lagi hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami melihat betapa indahnya hidup ini. Hidup kami menjadi berbuah-buah dan siap menyongsong Tuhan yang segera datang menjemput kepunyaannya. Berkati setiap peserta, setiap pendengar, setiap pelajar-pelajar yang mempelajari akan doktrin Alkitab ini, supaya kami lebih teguh dan bisa menjawab segala tantangan-tantangan zaman, bahwa Alkitab itu betul firman Allah yang Tuhan berikan secara khusus bagi umat pilihannya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian untuk sesi yang kedua ini, kita sudah belajar tentang asal-usul Alkitab dan tujuan untuk apa Alkitab itu ditulis. Saya sadar ini mungkin agak sedikit dalam, tapi jangan khawatir, untuk sesi ketiga dan keempat akan lebih ringan untuk pembahasannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.